Belakangan ini, dunia tengah digemparkan dengan adanya virus corona atau COVID-19 karena penyebarannya yang sangat cepat. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa virus corona sebagai suatu pandemi karena telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai suatu situasi ketika populasi di dunia memiliki kemungkinan terinfeksi dan berpotensi untuk jatuh sakit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pandemi adalah suatu wabah yang dijangkiti oleh banyak orang dan di mana-mana atau meliputi geografi yang sangat luas. Penyebaran pandemi COVID-19 pun berdampak pada sektor pendidikan di dunia. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyatakan bahwa hampir 300 juta siswa di dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam pada hak-hak pendidikan mereka di masa yang akan datang. Kemudian Presiden Joko Widodo pun menganjurkan masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Sehingga pembelajaran daring pun dianggap sebagai alternatif yang paling mungkin untuk dilakukan saat ini demi penyelenggaraan pembelajaran dengan tidak bertatap muka. Pembelajaran daring sendiri merupakan program penyelenggaraan proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Lantas, seberapa besarkah keefektivitasan pembelajaran daring ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya akan kami bahas melalui video ini berdasarkan dengan survei yang telah kami lakukan melalui aplikasi Google Form. Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dukungan dari studi kepustakaan. Objek dalam penelitian kali ini adalah kegiatan pembelajaran daring dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Langkah-langkah dalam penelitian. 1. Perumusan masalah. 2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan. 3. Menentukan prosedur pengumpulan data. 4. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Dan 5. Menarik kesimpulan. Hal ini berdasarkan Salim dan Haidir 2019. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kali ini ada 2 teknik yang dilakukan, yaitu kuesioner serta studi kepustakaan. Semenjak masuknya wabah pandemi COVID-19 ke negara Indonesia, Presiden Joko Widodo selaku Presiden negara Indonesia memberikan instruksi kepada masyarakat agar membatasi diri untuk tidak keluar rumah dan tidak berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di negara Indonesia. Maka dari itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan salah satu kebijakannya adalah belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Hal ini berlaku untuk peserta didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran daring yang dilakukan secara tiba-tiba sebagai langkah pemutus penyebaran COVID-19 tentunya membutuhkan beberapa persiapan. Dan dari survei yang telah dilakukan, 62% dari responden mengaku bahwa mereka baru pertama kali melakukan pembelajaran daring dan sisanya 38% telah melakukan pembelajaran daring berkali-kali. Dan hal ini menyebabkan peserta didik harus mengetahui dan melek teknologi untuk mengakses materi pembelajaran. Dikutip dari tirto.id, peserta didik dan mahasiswa harus beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang telah diatur oleh sekolah dan perguruan tinggi. Tindakan yang perlu disiapkan oleh peserta didik adalah waktu, manajemen waktu, teknologi yang dibutuhkan, motivasi untuk serius belajar, dan juga yang terakhir adalah komunikasi dengan pengajar dan juga rekan-rekan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman, efisien,
dan efektif. Oke, Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah aplikasi paling banyak digunakan dalam pembelajaran daring di situasi COVID-19. Sebenarnya Google Classroom atau ruang kelas Google adalah fitur yang dibuat oleh Google untuk dunia pendidikan yang memberikan kemudahan bagi tenaga pendidik dalam membuat, membagikan, dan mengelompokkan setiap penugasan. Nah, Google Classroom sebenarnya didesain untuk 4 pengguna, yaitu pertama ada tenaga pengajar atau tenaga pendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga wali murid, dan yang keempat adalah administrator. Nah, walaupun Google Classroom bukan salah satu aplikasi yang digratiskan atau diberikan akses bantuan oleh pemerintah, tetapi banyak pengguna memilih Google Classroom karena dirasa memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, Google Classroom memudahkan dalam mengakses materi, tugas, serta pengumpulannya. Begitu juga pemberian tugas oleh tenaga pendidik. Bahkan terdapat pengingat waktu untuk pengumpulan tugas dan dapat berkomunikasi secara personal kepada tenaga pendidik yang terkait. Bahkan di Google Classroom, setiap siswa juga bisa saling berinteraksi. Selain kelebihan itu juga ada beberapa kekurangan Google Classroom. Saat ini kekurangannya yang dapat saya sampaikan ada 2. Yang pertama, Google Classroom tidak efisien dikarenakan mayoritas peserta didik merasa bahwa biaya yang dibutuhkan relatif cukup besar dan membeli paket data internet. Nah, yang kedua adalah Google Classroom tidak memiliki fitur video call, yang artinya peserta didik dan tenaga pendidik tidak bisa saling tatap muka. Aplikasi pembelajaran daring berbasis video call yang paling banyak atau paling populer digunakan oleh peserta didik yaitu aplikasi Zoom. Sebanyak 35% responden memiliki aplikasi Zoom untuk pembelajaran daring berbasis video. Aplikasi Zoom ini merupakan aplikasi virtual atau konferensi video yang bisa mempertemukan setiap penggunanya. Dan aplikasi ini itu mempunyai banyak kelebihan. Tetapi, jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain seperti WhatsApp atau Google Classroom atau aplikasi pembelajaran daring lainnya, aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang paling berat atau menyedot kuota paling banyak, sehingga cukup memberatkan bagi peserta didik. Tetapi jika dibandingkan dengan aplikasi video call yang lainnya, aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang paling unggul karena fitur-fiturnya yang sangat canggih dan sangat mudah untuk digunakan. Semenjak mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia, muncullah kebijakan untuk melakukan pembelajaran daring. Transisi antara pembelajaran langsung menjadi pembelajaran daring tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pihak yang terlibat. Di sini, kami akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh sejak diberlakukannya pembelajaran daring. Berikut merupakan rekapitulasi faktor yang berpengaruh sejak diberlakukannya pembelajaran daring berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan menggunakan Google Form. Nah, dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa sebanyak 38% responden menyatakan pembelajaran daring berpengaruh terhadap faktor ekonomi mereka. 34% responden menyatakan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap faktor sosial. 18% responden menyatakan pembelajaran daring berpengaruh terhadap faktor kesehatan, dan sisanya 14% responden menyatakan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap faktor kepribadian. Berikut akan dijelaskan tiap-tiap faktor tersebut berdasarkan data yang telah kami kumpulkan. Faktor ekonomi tentunya tidak akan lepas dari kata biaya. Pembelajaran daring, menurut responden, lebih banyak mengeluarkan biaya karena segala kegiatan pembelajaran membutuhkan akses internet yang maksimal. Tanpa adanya persiapan dari pihak lembaga pendidikan, sedikit banyak ini akan memberatkan pihak peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Bahkan terdapat responden yang menyatakan bahwa pemasukan orang tuanya berkurang semenjak mewabahnya pandemi COVID-19.
Kemudian dikutip dari mediaindonesia.com, pembelajaran daring dari kediaman masing-masing tidaklah mudah untuk dilakukan karena memerlukan kesiapan perangkat dan paket data internet yang masih dikelola secara mandiri. Faktor selanjutnya adalah sosial. Sebanyak 31% responden menyatakan pembelajaran daring berpengaruh terhadap faktor sosial. Peristiwa yang dialami responden adalah miskonsepsi terhadap materi yang diberikan. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan pembelajaran hanya bersifat satu arah. Kemudian, menurut responden, komunikasi yang lebih banyak digunakan dalam pembelajaran daring adalah tertulis atau verbal. Nah, bagi responden yang belum terbiasa untuk mengekspresikan dirinya melalui tulisan, hal ini tentunya sedikit memberatkan. Di sini dikutip dari pakarkomunikasi.com, pembelajaran daring mengakibatkan tidak adanya komunikasi nonverbal yang mengakibatkan antara peserta didik dengan pendidik terjadi perbedaan persepsi. Faktor selanjutnya yang berpengaruh sejak diberlakukannya pembelajaran daring adalah kesehatan. Responden mengatakan terlalu lama menatap layar handphone maupun laptop cukup mengganggu kesehatan mata. Kemudian, tugas yang diberikan oleh pendidik ke peserta didik pada masing-masing materi pelajaran membuat anak terbebani dan merasa kelelahan. Dikutip dari bebas.kompas.id, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 51 pengaduan dari berbagai daerah yang mengeluhkan kondisi anaknya yang tertekan dan kelelahan karena tenggat waktu tugas yang diberikan. Faktor selanjutnya yang berpengaruh sejak diberlakukannya pembelajaran daring adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini memiliki hubungan dengan faktor kesehatan. Tentunya anak yang sudah terbebani dan kelelahan akan dari anak yang sudah terbebani dan kelelahan tentu akan timbul masalah kesehatan fisik dan mental yang akan mempengaruhi imunitas dan bagaimana dia bersikap. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran secara daring. Yang pertama, ada faktor ekonomi, kedua sosial, ketiga kesehatan, keempat kepribadian, dan yang terakhir ada aplikasi pendukung pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil sebanyak 76% responden mengatakan bahwa pembelajaran secara daring ini berjalan tidak efektif. Dan sisanya, sebanyak 26% responden mengatakan bahwa pembelajaran daring sudah berjalan secara efektif. Nah, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil survei tersebut, yaitu perlu adanya evaluasi yang lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran secara daring, agar terciptanya pembelajaran yang optimal. Nah, dilansir dari detiknews.com yang mengatakan bahwa pembelajaran secara daring atau sistem pembelajaran jarak jauh yang telah berlangsung selama 2 minggu tidak seefektif sistem pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Terima kasih.